Gimana? Siapa yang minta dipanggil, siapa yang kena ulti di sini? Sebenarnya yang korban ini para penjual atau para pembeli seperti kami. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk Dr. G yang berbentuk jarum itu gimana? Guys, tag Bang Sunan Kalijaga, katanya dia menerima laporan kalau misalnya ada skincare yang merusak Indonesia. Ya, ini salah satunya Reza, Bang Sunan Reza tuh, bukti-buktinya aku banyak posting. Cus. Terus gue yang bingung gitu loh. Mereka yang punya skincare, owner skincare, mereka yang membahayakan masyarakat, terus mereka yang dizolimi gitu. Gimana konsepnya? Lu yang jual barang-barang berbahaya, masyarakat yang kena ruginya, kena rusaknya mukanya, terus kalian merasa jadi playing victim gitu? Hah? Istilahnya orang-orang jual narkoba, ya kan? Terus mereka bilang, saya nggak jual narkoba, ya kan? Saya playing victim, kok aku dituduh, gitu kan? Terus kalian yang jual narkoba itu gitu loh, what the fuck? Hah? Gak ngerti aku. Untung ya guys, aku menjelekkan produknya dulu ya kan, membuka apa yang terjadi kepada masyarakat. Untung nggak menerima itu suapan. Tapi kalau sekarang mau disuap, mau ditutup mulutku, boleh sih Dokter Reza. Masih belum terlambat. Masih banyak soalnya bukti-bukti bahwa orang-orang mukanya jadi rusak gara-gara produk lu ya. Coba aku tunggu transparan. Boleh deh ditunggu deh transparannya, ditutup-tutup mulut. Ini bukan pengancaman ya, bukan pemerasan juga. Karena aku melakukannya itu dulu sebelum ditutup mulut ya kan. Lanjut nggak nih? Fit. Bilang orang suruh tobat, suruh minta maaf, suruh sujud. Sekarang lu ke ibu lu aja nggak mau sujud, apalagi suruh orang minta maaf. Kadang-kadang nggak logik deh, ya kan? Coba sama orang yang ngelahirin lu aja lu nggak mau minta maaf, terus suruh sekarang maksa-maksa orang lain minta maaf, tobat, sujud. What the fuck? Who do you think you are, bitch? Fitri, who do you think you are? Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun. Setuju, gue setuju banget sama statementnya Uya Kuya ini. Kalau memang ada pemerasan, memang harus diberantas. Setuju banget gue ini. Tapi sebelum ke situ, kita tarik mundur dulu ke perkara sebelum pemerasan ini. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk Dr. G yang berbentuk jarum itu gimana? DNA salmon sama white tomato-nya DRL itu gimana? Ini terjadi jauh sebelum pemerasan itu terjadi loh, kuy. Lucu juga ya, kuy. Kayak ngajak orang. Bodoh amat lah. Oke, sekarang aku coba validasi dari argumen yang keluar dari Muncung Ko itu ya, kuy. Anggaplah pemerasan itu benar adanya. Ini seumpama aja nih ya. Oke lah, pemerasan itu tindak pidana gitu. Kira-kira korbannya siapa sih? Segelintir pemain sirkus itu kan? Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgen antara penindakan mafia skincare yang merugikan banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau pemerasan yang merugikan hanya segelintir owner skincare? Ayo coba dijawab, kuy. Anjir lah, lucu banget lagi manggilnya mesti kuy. Kan kata Muncung itu harus membela kepentingan rakyat. Nah, dari dua ini kira-kira rakyat yang mana yang mau kau bela? Dan rakyat yang mana yang sekiranya layak buat kau perjuangkan, kuy? Satu lagi ya kuy, kalau emang kemarin niatnya ngeberantas pemerasan, kenapa kemarin diterima tuh permintaan mereka untuk audiensi ke DPR? Pemerasan kan harusnya masuknya ke ranah aparat hukum, ngapain pula ke DPR? Kalaupun yang mau dibahas terkait persaingan bisnis, harusnya ke Komisi 6, bukan Komisi 9. Justru seharusnya yang kemarin dibahas di Komisi 9 itu adalah modus-modus yang sering digunakan oleh mafia skincare. Nah itu baru pas kalau narasumbernya mereka kemarin di Komisi 9. Itu harusnya pembahasannya. Kalau kemarin pembahasan tentang modus-modus yang sering dilakukan sama mafia skincare, nah gue baru yakin kalau lu membela kepentingan rakyat. Gimana? Gampang kan? SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium. Gimana? Siapa yang minta dipanggil, siapa yang kena ulti di sini? Benar kata Ibu Irma, Komisi 9 ini bukan pengadilan yang bisa mengadili siapapun di situ. Lagian gue heran ya, para owner skincare ini merasa dirinya itu korban dari doktif. Sebenarnya yang korban ini para penjual atau para pembeli seperti kami. Kan udah jelas terbukti hasil lab, produk mereka itu overclaim. Ada juga yang berbahaya, tetap dijual bebas.
Terus masalahnya di mana sekarang? Minta pembelaan siapa? Lagian kalau merasa dirugikan oleh Doktif, kalau memang review Doktif itu nggak benar, hasil labnya itu nggak benar, lapor aja ke pihak yang berwajib. Kenapa malah minta panggil Komisi 9? Gue di sini bukannya ngebela Doktif ya, apalagi gue buzzer dia, bukan sama sekali. Tapi menurut gue jasa Doktif itu berjasa banget buat kita, buat saya khususnya pemakai skincare aktif. Jadi saya bisa tahu apa aja skincare yang berbahaya atau yang enggak gitu. Ya menurut gue walaupun Doktif itu agak sedikit berlebihan, terlalu ikut campur juga masalah-masalah lain di luar dengan pengetahuan dia sebagai dokter kecantikan. Gue adil ya orangnya, mana yang benar gue bilang benar, mana yang enggak ya menurut gue enggak. Tapi kalau para owner itu mengaku sebagai korban di sini, lah kita sebagai pembeli yang dibohongi mentah-mentah gara-gara produk overclaim kalian itu apa namanya kalau bukan korban? Kan udah terbukti, Bu Irma juga udah nyebutin tadi itu salah satu produknya si produk itu ya kan, itu overclaim loh. Overclaim itu juga nggak boleh ya, karena manfaatnya itu nggak ada yang pertama, terus kandungannya itu berbeda sama yang didaftarkan di BPOM, jadi kita pembeli itu ngabisin duit doang. Apalagi waktu itu pernah terdapat skincare yang dijual bebas di masyarakat umum tanpa rekomendasi dokter, yang ada kandungannya itu harus pakai rekomendasi dokter, itu nggak boleh juga. Tapi ada bagusnya juga kalau masalah ini udah masuk ke Komisi 9, berarti Komisi 9 bisa mengawasi lagi kasus ini, bisa mengusut tuntas lagi kasus ini, biar nggak huru-hara seperti sekarang. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh.